Halo semuanya, selamat datang di video ini. Dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai peran psikologi dalam pembelajaran abad 21. Nah, sebelum kita memulai masuk dalam materi, mesti teman-teman sudah tahu kita siapa dan kita langsung lanjut saja masuk pada tujuan pembelajaran. Yang mana? Pertama, mampu menjelaskan evolusi psikologi pendidikan, tokoh-tokoh kunci, dan bagaimana prinsip-prinsip psikologi diterapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung semua siswa. Dua, mampu menganalisis bagaimana penggunaan teknologi digital termasuk e-learning dan media sosial itu mempengaruhi motivasi, keterlibatan, dan interaksi siswa dalam proses belajar. Tiga, mampu mengembangkan dan menerapkan strategi serta model pembelajaran berbasis digital yang efektif, termasuk flipped classroom dan blended learning untuk meningkatkan pengalaman belajar. Empat, mampu mengidentifikasi dan mengintegrasikan pengajaran keterampilan sosial dan emosional dalam kurikulum untuk mendukung perkembangan holistik siswa di era digital. 5. Mampu menerapkan metode pengajaran yang mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas, serta mengembangkan keterampilan digital yang diperlukan untuk sukses di abad 21. Nah, sebenarnya psikologi dalam pembelajaran abad 21 itu adalah psikologi. Di sini kita akan membahas tentang psikologi pendidikan yang berperan penting dalam pembelajaran abad 21, itu dengan memahami bagaimana individu belajar dan berinteraksi dengan teknologi. Sejarahnya mencangkup perkembangan teori-teori yang mengadaptasi metode pembelajaran, sementara teknologi digital kini memungkinkan pendekatan yang lebih interaktif dan personal dalam proses belajar. Kita langsung lanjut pada evolusi pendidikan di era digital, mulai dari sejarah perkembangan psikologi pendidikan. Nah, pada awalnya itu masa awal, yaitu akhir 1800-an dan awal 1900-an, itu psikologi pendidikan lahir dari kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di sekolah. Tokoh seperti Johann Herbert memperkenalkan prinsip-prinsip dasar pengajaran berbasis psikologi. Dan William James itu kemudian membawa ide-ide psikologi ke dunia pendidikan melalui bukunya yang berjudul Talks to Teachers on Psychology, dan memperkenalkan gagasan tentang pentingnya mengamati perilaku siswa untuk mengadaptasi metode pengajaran. Lalu tahun selanjutnya yaitu tahun masa behaviorisme, yaitu 1900-an sampai 1950-an. Dengan tokoh seperti John B. Watson dan B.S. Skinner, behaviorisme menekankan bahwa pembelajaran adalah perubahan perilaku yang dapat diukur dan dikendalikan melalui penguatan atau kita biasa mengenal dengan reinforcement dan hukuman. Ini berpengaruh besar pada model pembelajaran terstruktur, drill, dan conditioning. Dan untuk penjelasannya, lebih detailnya sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Lalu juga masa kognitivisme, yaitu 1950-an sampai 1080-an, yang mana era ini itu menggeser fokus dari perilaku eksternal ke proses mental internal. Dan Jean Piaget itu memperkenalkan teori perkembangan kognitif, sementara Jerome Bruner dan David Ausubel itu menekankan pentingnya struktur kognitif dalam memahami bagaimana siswa memproses dan menyimpan informasi. Lalu masa selanjutnya yaitu konstruktivisme, yang mana tahun 1980-an sampai 2000-an. Dan tokoh seperti Lev Vygotsky dan Albert Bandura itu menegaskan bahwa belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman sosial dan budaya. Dan konsep zone of proximal development and social learning menjadi dasar pembelajaran kolaboratif dan berbasis proyek. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu transformasi di era digital. Kita memasuki abad ke-21, di mana revolusi digital itu mendesak dunia pendidikan untuk kembali berevolusi. Dan psikologi pendidikan tidak lagi hanya membahas interaksi tatap muka antara guru dan siswa, tetapi kini juga menyoroti interaksi manusia dengan teknologi. Dan berikut adalah perubahan-perubahan yang dimaksud, yaitu pertama, pembelajaran berbasis teknologi. Dengan kehadiran komputer, internet, dan perangkat mobile, pembelajaran menjadi lebih personal dan fleksibel. Teori-teori kognitif mulai diterapkan dalam desain pembelajaran digital, seperti gamifikasi untuk meningkatkan motivasi intrinsik dan adaptive learning untuk menyesuaikan materi dengan kemampuan siswa. Dan yang kedua adalah perubahan dalam cara belajar, mana siswa abad 21 ini tidak hanya belajar dari buku dan guru, tetapi juga dari video, podcast, e-learning platform, AI-based tutors, dan komunitas atau aplikasi daring lainnya. Dan hal ini itu mendorong konsep self-regulated learning atau SRL, di mana siswa lebih mandiri untuk mengelola tujuan belajar, motivasi, dan evaluasi dirinya sendiri. Lalu yang C, ketiga, yaitu pembelajaran sosial digital, di mana media sosial, forum diskusi, dan platform kolaboratif itu mengubah cara siswa berinteraksi. Vygotsky perspektif semakin relevan karena interaksi sosial virtual tetap menjadi medium penting untuk konstruksi pengetahuan. Lalu 4, itu ada kecerdasan buatan dan data learning analytics. Psikologi pendidikan kini juga mengkaji bagaimana AI dan big data dapat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa, memperkirakan kesulitan belajar, dan mempersonalisasi konten pembelajaran secara real time. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke inovasi pembelajaran berbasis digital abad 21. Ada 3 komponen. Yang pertama, pendidikan sebagai wadah pembentukan generasi cerdas dan berkarakter. Pendidikan bertujuan membentuk generasi muda yang cerdas dan berkarakter, sehingga pemerintah terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Sumber daya manusia. 3 tantangan besar pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, yaitu yang pertama itu mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang telah dicapai. Yang kedua, menyesuaikan sistem pendidikan dengan otonomi daerah agar lebih demokratis dan juga memperhatikan kebutuhan lokal. Yang ketiga, tuntutan pendidikan di era digital abad 21. Globalisasi dan perkembangan teknologi menuntut pendidikan menghasilkan SDM unggul dan juga instansi pendidikan harus dikelola profesional untuk menghadapi perubahan zaman. Perubahan masyarakat menuju era sadar teknologi telah berubah dari masyarakat tertutup menjadi masyarakat yang lebih aktif dan melek teknologi, menuntut keterbukaan terhadap teknologi dalam semua aspek termasuk pendidikan. Inovasi dalam metode pembelajaran, guru perlu menerapkan metode inovatif untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif, dinamis, dan juga mendorong diskusi dan dialog, dan kebebasan berpikir kritis pada siswa. Karena pembelajaran sebagai proses komunikasi yang dimana proses pembelajaran adalah proses penyampaian pesan atau materi pelajaran yang dituangkan dalam simbol-simbol komunikasi, baik verbal maupun nilai-nilai kehidupan. Peran teknologi informasi, penggunaan teknologi informasi mendorong siswa aktif, mandiri, serta membantu mengembangkan potensi dan kemampuan mereka secara berkelanjutan. Yang kedua ini ciri-ciri pembelajaran inovatif. Pembelajaran menekankan identifikasi masalah. Siswa dilatih untuk mengenali merumuskan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini membutuhkan rasa ingin tahu dan keterampilan berpikir kritis sejak awal proses belajar. Yang pertama ini ada perancangan solusi. Setelah masalah diidentifikasi, siswa diajak merancang berbagai alternatif solusi. Ini mendorong kreativitas, kemampuan berpikir, diversi, dan perencanaan yang logis. Yang kedua ini penyelesaian masalah. Siswa secara aktif terlibat dalam proses mencari dan menerapkan solusi yang telah dirancang, baik secara individu maupun kelompok. Proses ini memperkuat kemampuan analisis dan juga kerjasama dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, evaluasi hasil oleh siswa sehingga belajar menjadi bermakna. Siswa mengevaluasi hasil kerja mereka sendiri, baik proses maupun produk, untuk mengetahui efektivitas solusi yang diambil. Evaluasi ini membantu mereka untuk membentuk pelajaran yang reflektif dan juga memperdalam pemahaman. Model-model pembelajaran inovatif. Para siswa harus dilibatkan secara langsung, jangan hanya diajak sebagai objek, dan juga guru menyiapkan segala kebutuhan dalam belajar sehingga lebih leluasa untuk belajar. Ada beberapa model pembelajaran inovatif. Model pembelajaran inovatif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar dengan tujuan meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan juga pengalaman belajar. Model ini mencakup berbagai strategi seperti active learning, multiple intelligence, explained learning, problem-based learning, and cooperative learning yang dirancang untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan juga potensi siswa secara lebih efektif dan juga kreatif. Yang pertama ini active learning, merupakan model pembelajaran yang menekankan keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar, di mana siswa tidak hanya menerima informasi tetapi juga berpartisipasi melalui diskusi, tanya jawab, dan juga eksperimen atau kegiatan lainnya. Yang kedua, ada multiplied intelligence. Model ini didasarkan pada teori kecerdasan Majemuk yang mengakui bahwa setiap siswa memiliki jenis kecerdasan yang berbeda seperti logika, bahasa, musik, kinestik, interpersonal, dan lainnya. Sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan potensi unik untuk masing-masing siswa. Yang ketiga ini ada experiential learning, merupakan proses pembelajaran berbasis pengalaman langsung, di mana siswa belajar melalui praktek, refleksi, dan pengalaman nyata untuk memperdalam pemahaman dan juga keterampilan. Yang keempat ada problem-based learning, yang disingkat dengan PBL. Model pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah nyata, mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan juga kolaboratif dalam mencari solusi, sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan juga analisis. Yang terakhir ini ada cooperative learning, merupakan proses pembelajaran yang dilakukan melalui kerjasama kelompok kecil, di mana siswa saling membantu untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama, sekaligus membangun keterampilan sosial dan tanggung jawab individu. Kita masuk ke pendidikan abad 21, kebijakan inovasi pendidikan di Indonesia. Pemerintah Indonesia menciptakan inovasi pendidikan berbasis Undang-Undang Dasar 1945 dan menerapkan standar nasional pendidikan sebagai acuan minimal untuk seluruh jalur pendidikan formal, non-formal, juga informal. Yang pertama ini perubahan paradigma pembelajaran abad 21. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan perubahan besar dalam kurikulum media dan juga teknologi pendidikan, mendorong penerapan pembelajaran yang berbasis digitalisasi. Yang kedua ini, karakteristik pembelajaran abad 21, mengutamakan keterampilan siswa dalam berpikir kritis, kerjasama, pemecahan masalah, komunikasi, kesadaran sosial, dan juga pembentukan karakter siswa. Yang ketiga, tuntutan kompetensi abad 21, mengutamakan keterampilan siswa dalam berpikir kritis, kerjasama, pemecahan masalah, komunikasi, kesadaran sosial, dan juga pembentukan karakter siswa. Ketiga, tuntutan kompetensi abad 21, peserta didik perlu menguasai pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap untuk menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, termasuk kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Seperti kita ambil contoh model based learning sebagai inovasi pembelajaran, model pembelajaran gabungan atau tatap muka dan online menjadi solusi inovatif dalam pendidikan abad 21 untuk mengoptimalkan proses belajar. Yang keempat ini dampak positif dan negatif teknologi di dunia pendidikan. Dampak positifnya ini teknologi mudah diakses pendidikan kapan saja dan di mana saja. Sedangkan dampak negatifnya memicu kecurangan dalam pembelajaran sehingga perlu pengawasan ketat.
Yang kelima ini era keterbukaan dan juga globalisasi. Pendidikan abad 21 merupakan bagian dari era globalisasi yang menuntut guru dan guru bertransformasi dari metode ceramah tradisional ke metode kreatif berpusat pada siswa. Yang keenam, peran guru profesional di abad 21. Guru dituntut untuk menguasai 4 kompetensi dasar seperti pedagogik, kepribadian, profesional, dan juga solusi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, agar mampu mendidik generasi yang bermoral, berdaya, dan berdaya saing global. Yang ketujuh ini tantangan revolusi industri dalam pendidikan. Dunia pendidikan harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi seperti internet, kecerdasan buatan, dan juga komunikasi antara mesin, sehingga pendidikan harus lebih modern dan berbasis teknologi digital. Sejarah perkembangan digital pendidikan. Sejarah awal teknologi pendidikan ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno, menggunakan papan dan juga kapur, yang berkelanjutan dengan munculnya mesin cetak pada abad ke-15, dan proyektor slide pada abad ke-19, dan terus berkembang hingga era digital sekarang. Yang pertama ini perkembangan teknologi pendidikan modern. Tahun 1960-an muncul teaching matching berbasis behaviorisme 1970-an. Berkembang instructional system design berbasis kognitivisme dan juga konstruktivisme, dan 1990-an mulai penggunaan komputer dan jaringan internet untuk pembelajaran interaktif. Yang kedua ini era digital dalam pendidikan. Penggunaan teknologi seperti internet, komputer, dan smartphone menjadi kebutuhan pokok dalam pendidikan. Pendidikan tanpa teknologi dianggap ketinggalan zaman. Sedangkan yang ketiga, kesiapan Indonesia menghadap era digital. Indonesia cukup menghadapi era digital dengan dukungan penggunaan internet dan smartphone di masyarakat. Dampak positif dan negatif era digital. Dampak positifnya adalah akses informasi cepat, tumbuhnya inovasi, media massa digital, peningkatan kualitas SDM, munculnya sumber daya belajar online, dan perkembangan e-bisnis. Sedangkan dampak dari negatif era digital, ancaman pelanggaran HKI, pola pikir pendek, penyalahgunaan teknologi untuk kejahatan, dan penggunaan teknologi yang kurang efektif dalam pembelajaran. Yang kelima, pentingnya peran orang tua dalam pendidikan era digital. Orang tua harus aktif dan profesional dalam mendampingi anak-anak untuk melindungi mereka dari pengaruh buruk digital dan menjadi teladan yang baik dalam membentuk karakter anak. Dengan begitu, anak-anak terhindar dari yang namanya karakter fisik. Salah satu solusi untuk pendidikan anak di era digital zaman sekarang ini, atau di era digital sekarang ini, yaitu adalah model parenting immunal self-help yang strategi membangun sistem imun dalam diri anak agar mampu memilih atau menyaring informasi sendiri ketika jauh dari orang tua. Yang keenam ini, perubahan tujuan pendidikan dari dulu dan sekarang. Dulu pendidikan bertujuan membentuk karakter, sedangkan kini lebih fokus pada nilai akademik tanpa memperhatikan kepribadian siswa. Tujuan pendidikan dulu, yang pertama ini yang tradisional. Yang pertama itu menghafal dan menguasai konten. Fokus pada penguasaan materi, pelajaran, hafalan atau nyata. Yang kedua, disiplin dan patuh. Setiap siswa harus memaknai nilai, ketaatan, kedisiplinan, dan juga hierarki. Yang ketiga, persiapan untuk pekerjaan stabil. Pendidikan diarahkan untuk menghasilkan pekerjaan yang patuh dan sesuai kebutuhan industri. Sedangkan yang terakhir ini, peran guru sebagai sumber utama pengetahuan. Guru harus menjadi pusat informasi, siswa pasif dalam menerima. Sedangkan tujuan pendidikan modern di tahun sekarang ini mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan juga kreatif. Seluruh siswa dituntut untuk fokus pada kemampuan menganalisis, mengevaluasi, juga menciptakan berbagai hal baru. Yang kedua ini mendorong kolaborasi dan juga komunikasi siswa untuk dituntut belajar bekerjasama atau kelompok dan juga mampu menyampaikan ide secara efektif. Yang ketiga, pembelajaran sepanjang hayat. Setiap guru dituntut untuk mempersiapkan seorang siswa untuk menjadi pembelajaran aktif dan adaptif seumur hidup. Yang keempat, pemanfaatan teknologi dan literasi digital pendidikan, mengintegrasikan teknologi untuk mendukung pembelajaran yang fleksibel dan juga kontekstual. Yang ketujuh, perbedaan akses dan sumber belajar. Dulu akses belajar terbatas hanya buku dan juga koran. Kalau sekarang ini sangat luas dengan berbagai sumber seperti internet, video, seminar, online, dan berbagai sumber digital lainnya. Yang ke-8 ini peran guru sebagai fasilitator. Guru modern tidak hanya mengajar tetapi juga memotivasi siswa untuk belajar mandiri dan mencari sumber informasi tersendiri. Mendampingi dan membimbing siswa dalam proses belajar bukan sebagai satu-satunya sumber informasi guru. Guru juga menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menyediakan sumber daya yang relevan serta mendorong partisipasi aktif, berpikir kritis, dan juga kemandirian siswa. Yang ke-9 ini, pendidikan agama dan akhlak dalam keluarga. Pendidikan agama, akhlak, dan juga karakter harus diterapkan di rumah melalui contoh nyata dari orang tua. Selanjutnya, psikologi digital dan pembelajaran. Yang pertama, A. Dampak teknologi terhadap proses belajar dan perilaku siswa. Teknologi digital seperti e-learning, aplikasi pendidikan, dan media sosial memiliki dampak signifikan terhadap motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Beberapa aspek penting meliputi yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Teknologi interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa melalui elemen-elemen yang menarik secara visual dan interaktif. Misalnya, game edukatif seringkali memberikan rasa tantangan dan pencapaian yang memotivasi siswa untuk terus belajar. Selain itu, fitur pemantauan progres dalam aplikasi pendidikan memberikan umpan balik langsung kepada siswa tentang kemajuan mereka, sehingga mereka merasa lebih termotivasi. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan aktif. Platform e-learning biasanya menyediakan fitur diskusi online, kolaborasi, dan tugas interaktif yang membuat siswa lebih aktif dalam proses belajar. Media sosial juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara siswa dan guru, sehingga siswa merasa lebih terhubung dengan materi dan teman sekelas mereka. Namun, perlu diperhatikan bahwa penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat mengalihkan perhatian siswa dari aktivitas belajar. Yang ketiga, kesulitan dalam pengendalian perhatian. Meskipun teknologi meningkatkan motivasi, penggunaan media sosial atau aplikasi yang tidak terkendali dapat mengalihkan perhatian siswa dari aktivitas belajar. Guru perlu mendesain konten yang menarik tetapi juga efektif dalam menjaga fokus siswa. Salah satu cara adalah
dengan menggunakan teknik microlearning, yaitu menyajikan informasi dalam potongan-potongan kecil yang mudah dicerna oleh siswa. Lalu yang kedua, ada studi kasus tentang platform pembelajaran digital, yaitu platform pembelajaran digital yang sukses biasanya menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk meningkatkan efektivitas. Contohnya adalah Duolingo, sebuah platform belajar bahasa yang menggunakan elemen gamifikasi seperti poin, level, dan hadiah virtual untuk meningkatkan motivasi siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan Duolingo cenderung lebih termotivasi dan memiliki hasil belajar lebih baik dibandingkan dengan metode tradisional. Lalu yang B, ada psikologi interaksi manusia dan komputer dalam pembelajaran. Yang pertama, memahami interaksi antara siswa dan teknologi. Interaksi antara siswa dan teknologi sangat penting dalam meningkatkan pengalaman belajar. Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan meliputi yang pertama, desain antarmuka yang ramah pengguna. Platform pembelajaran yang mudah digunakan dan intuitif dapat meningkatkan kenyamanan siswa saat belajar. Mendesain antarmuka yang baik harus mempertimbangkan faktor sebagai navigasi yang jelas, tampilan responsif, dan aksesibilitas bagi semua siswa, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan platform dengan desain antarmuka yang ramah pengguna cenderung lebih puas dan memiliki pengalaman belajar yang lebih positif. Lalu yang kedua, pengalaman belajar yang personalisasi. Teknologi modern seperti AI atau kecerdasan buatan dapat membantu dalam menyajikan konten yang disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar individu siswa. Ini membantu siswa merasa lebih terlibat dan dimengerti, sehingga meningkatkan minat dan hasil belajar. Lalu yang kedua, ada efektivitas pembelajaran melalui desain antarmuka. Desain antarmuka yang baik dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran dengan cara berikut. Minimalkan gangguan, yaitu platform yang dirancang dengan baik menghindari gangguan visual atau fungsi yang tidak relevan, sehingga siswa dapat fokus pada materi utama. Penelitian menunjukkan bahwa minimisasi penggangguan dalam antarmuka dapat meningkatkan konsentrasi siswa hingga 30%. Lalu yang kedua, memberikan umpan balik langsung. Teknologi dalam memberikan umpan balik instan kepada siswa setelah mereka menyelesaikan tugas atau tes. Umpan balik ini dapat membantu siswa memahami kesalahannya dan memperbaiki pemahaman mereka secara langsung. Selanjutnya, implementasi pembelajaran berbasis digital. Pembelajaran berbasis digital adalah pemanfaatan teknologi digital seperti platform online, perangkat keras, serta perangkat lunak untuk mendesain, menyampaikan, dan mengevaluasi pembelajaran. Metode ini bertujuan memfasilitasi interaksi antara guru dan siswa, baik melalui pembelajaran online, blended learning, maupun mobile learning. Teknologi membantu memperkaya materi pembelajaran, menyajikan informasi secara interaktif, serta memantau kemajuan siswa secara online. Keberhasilan pembelajaran berbasis digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga kepada kebijakan yang mendukung kompetensi guru dan siswa, ketersediaan infrastruktur, serta aspek keamanan data dan privasi. Implementasi TIK dalam pendidikan berperan penting dalam transformasi pembelajaran menjadi lebih inklusif, kolaboratif, dan efektif. Namun, tentang seperti kurangannya keterampilan digital, aksesibilitas teknologi, dan masalah psikologis seperti isolasi dan kecemasan akibat pembelajaran jarak jauh masih perlu diatasi. Strategi efektif meliputi desain instruksional yang baik, pengembangan keterampilan digital, pemilihan teknologi yang sesuai, serta evaluasi berkelanjutan terhadap hasil belajar. Meskipun memiliki keuntungan seperti meningkatkan fleksibilitas dan efisien pembelajaran, pendekatan pedagogis yang tepat tetap diperlukan untuk memaksimalkan pemanfaatan bagi proses belajar mengajar. Lalu yang B, dasar pembelajaran berbasis digital. Dasar pembelajaran berbasis digital mencakup prinsip, strategi, dan cara-cara pengembangan, penyampaian, serta evaluasi pembelajaran menggunakan teknologi digital. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman belajar yang efektif, efisien, dan menarik bagi siswa. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi yang tepat, sumber daya digital yang berkualitas, pengembangan keterampilan digital guru dan siswa, metode interaktif, kolaboratif, serta perhatian terhadap keamanan dan privasi data. Keterlibatan orang tua dan pemangku kepentingan juga penting dalam proses ini. Beberapa dasar pembelajaran berbasis digital meliputi yang pertama, peningkatan aksesibilitas dan fleksibilitas. Teknologi memungkinkan pembelajaran jarak jauh atau saat tatap muka sulit dilakukan. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif online. Siswa dapat bekerja secara digital. Lalu yang ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa. Teknologi membantu siswa menemukan informasi, memecahkan masalah, dan memahami topik lebih dalam. Lalu yang keempat, penggunaan alat atau platform digital. Membuat konten pembelajaran seperti video, audio, gambar, dan teks. Lalu yang kelima, evaluasi pembelajaran digital. Memanfaatkan siswa manajemen pembelajaran dan aplikasi untuk mengatur kemajuan siswa. Selanjutnya ada definisi pembelajaran berbasis digital. Pembelajaran berbasis digital adalah proses pembelajaran yang menggunakan teknologi digital seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan internet untuk menyajikan, memfasilitasi, serta meningkatkan pembelajaran. Pembelajaran berbasis digital memungkinkan peserta didik mengakses sumber daya pendidikan secara mandiri dan personal melalui bahan ajar online dengan meningkatkan digital. Teknologi ini juga mendukung interaksi antara guru dan siswa, serta memfasilitasi pembelajaran kolaboratif baik di dalam maupun di luar kelas. Pembelajaran berbasis digital bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dari segi aksesibilitas, interaktivitas, dan fleksibilitas. Lalu selanjutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran berbasis digital. Pedoman untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis digital yang efektif dan efisien meliputi pembelajaran berpusat pada siswa, fokus pada kebutuhan siswa untuk mendukung pembelajaran mandiri, kolaboratif, dan personalisasi. Penggunaan teknologi yang tepat dan efisien.
teknologi relevan dengan tujuan pembelajaran serta memberikan pengalaman interaktif dan menarik. Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya digital berkualitas. Sumber daya relevan dengan materi yang mendukung pembelajaran efektif. Hal yang keempat, pengembangan keterampilan digital. Guru dan siswa mampu mengakses, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya digital. Hal yang kelima, pembelajaran kolaboratif. Siswa bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau proyek. Hal yang keenam, pembelajaran adaptif. Disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa untuk pengalaman belajar yang personal. Hal yang ketujuh, keamanan dan privasi data. Menjaga keamanan data selama proses pembelajaran. Menurut Zana Z, prinsip tambahan mencakup yang pertama, fleksibilitas dan aksesibilitas, yaitu mempermudah akses pembelajaran secara fleksibel sesuai kebutuhan individu. Lalu yang kedua, interaktif dan kolaboratif, yaitu mendukung interaksi antara peserta didik dan pengajar. Lalu yang ketiga, pembelajaran berpusat pada peserta didik, yaitu menyesuaikan pengalaman belajar dan kebutuhan individu. Lalu yang keempat, pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Lalu yang kelima, penggunaan teknologi yang efektif, mendukung tujuan pembelajaran dan memfasilitasi proses belajar. Lalu selanjutnya ada tujuan pembelajaran berbasis digital. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui pengalaman interaktif dan terintegrasi. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh dengan konektivitas online antara siswa dan guru. Yang ketiga, meningkatkan efisien dan efektivitas pembelajaran bagi guru dan siswa. Yang keempat, mendorong keterlibatan siswa melalui metode belajar yang menyenangkan dan interaktif. Yang kelima, mengembangkan keterampilan teknologi siswa untuk menghadapi era digital. Yang keenam, meningkatkan aksesibilitas pembelajaran bagi berbagai latar belakang dan kondisi siswa. Yang ketujuh, yaitu memberikan pengalaman belajar personalisasi sesuai kebutuhan dan preferensi siswa. Lalu selanjutnya ada strategi pembelajaran berbasis online atau digital. Pembelajaran berbasis digital dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan beberapa strategi yang meningkatkan interaksi dan keterlibatan siswa, antara lain yang pertama, flipped classroom. Siswa mengakses materi seperti video atau tutorial sebelum pembelajaran di kelas, kemudian melakukan diskusi, tanya jawab, atau proyek di kelas untuk memperdalam pemahaman. Yang kedua, collaborative learning. Siswa bekerja sama menyelesaikan tugas atau proyek secara online menggunakan platform kolaboratif untuk mendukung interaksi dan kerjasama. Yang ketiga, problem-based learning. Siswa belajar dengan mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah nyata terkait materi pembelajaran didukung oleh sumber daya digital. Yang terakhir ada adaptive learning, yaitu teknologi adaptif digunakan untuk menyesuaikan program pembelajaran dan kemampuan dan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada mode pembelajaran berbasis digital. Pembelajaran berbasis digital didukung oleh sumber daya teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar. Berikut beberapa model yang dapat diterapkan, yaitu asynchronous learning, pembelajaran mandiri tanpa batasan waktu dan tempat, penggunaan platform e-learning atau LMS. Lalu selanjutnya ada synchronous learning, interaksi langsung secara real-time melalui video conversation atau webinar. Lalu yang ketiga, blended learning, menggabungkan pembelajaran online dengan tatap muka untuk diskusi dan praktikum. Lalu yang keempat ada social learning, belajar melalui interaksi sosial dalam komunitas online atau aplikasi sosial, menekankan kolaborasi antara siswa dan guru. Lalu yang kelima ada personalized learning, menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu menggunakan platform adaptif. Lalu yang keenam ada flipped classroom, yaitu siswa mengakses materi sebelum kelas, sementara sesi kelas digunakan untuk diskusi dan proyek. Lalu yang terakhir ada game-based learning, memanfaatkan game untuk menciptakan pengalaman belajar interaktif, menyenangkan, dan meningkatkan motivasi. Lalu selanjutnya ada teknologi dalam pembelajaran berbasis digital. Teknologi digital mencakup perangkat dan aplikasi yang digunakan untuk mengakses, menyampaikan, dan berbagi konten pembelajaran secara interaktif serta adaptif. Beberapa contoh teknologi pembelajaran digital meliputi yang pertama ada platform pembelajaran online, yaitu seperti Moodle atau Blackboard. Lalu yang kedua ada aplikasi pembelajaran seperti Khan Academy, Duolingo, Quizlet yang menyediakan materi interaktif. Lalu selanjutnya ada simulasi dan game-based learning, yaitu seperti virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR, menciptakan pengalaman belajar imersif. Lalu selanjutnya ada media sosial seperti Twitter, Facebook untuk diskusi dan kolaborasi. Dan yang terakhir teknologi kognitif seperti machine learning dan artificial intelligence atau AI untuk personalisasi pembelajaran. Lalu ada teknologi utama seperti augmented reality atau AR, yaitu menggabungkan dunia nyata dengan objek virtual, menciptakan visualisasi interaktif untuk memahami konsep kompleks. Lalu yang kedua ada visual reality atau VR, membuat lingkungan virtual yang impresif, membantu siswa memahami konsep abstrak. Lalu yang ketiga ada artificial intelligence atau AI, memungkinkan personalisasi pembelajaran sesuai kebutuhan individu. Lalu yang keempat ada gamifikasi, yaitu mengubah pembelajaran menjadi permainan untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran berbasis digital. Pendekatan ini menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efektivitas, aksesibilitas, serta personalisasi pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih interaktif, mengidentifikasi kebutuhan individu siswa, dan memberikan umpan balik yang lebih baik. Beberapa pendekatan pembelajaran berbasis digital meliputi yang pertama pembelajaran jarak jauh, yaitu teknologi digunakan untuk menyediakan pembelajaran online kepada siswa yang berada di lokasi berbeda dari guru. Lalu yang kedua, pembelajaran terbuka. Akses terbuka terhadap sumber daya pendidikan seperti video, bahan bacaan, atau tugas tanpa batas waktu dan ruang. Lalu yang ketiga, ada pembelajaran adaptif. Personalisasi pengalaman belajar dengan mengidentifikasi kebutuhan dan kelemahan individu serta menyediakan materi yang sesuai. Lalu yang keempat, pembelajaran berbasis proyek.
Teknologi digunakan untuk mendukung pembelajaran praktik melalui proyek yang disarankan oleh siswa. Lalu, yang kelima ada pembelajaran berbasis game, menggabungkan elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Lalu yang keenam, pembelajaran berbasis video, penggunaan video sebagai media untuk menyajikan pembelajaran yang lebih visual dan interaktif. Model pembelajaran berbasis digital. Yang pertama ialah Flipped Classroom. Salah satu model pembelajaran berbasis digital yaitu Flipped Classroom. Flipped Classroom atau kelas membalik adalah model pembelajaran inovatif dengan membalik sistem pembelajaran tradisional yang biasanya memberikan materi pelajaran di kelas sedangkan tugas-tugas dikerjakan di rumah. Pada model Flipped Classroom, bahan ajar disampaikan oleh guru melalui video disertai dengan pemberian tugas yang harus dikerjakan oleh siswa di rumah. Siswa bisa menyimak materi pembelajaran dari video online tersebut. Video tersebut bisa diputar berulang-ulang kali oleh siswa sehingga para siswa bisa memahami materi tersebut yang diberikan. Siswa dapat mencatat hal-hal yang kurang dipahami dan dapat ditanyakan ke guru pada sesi pembelajaran di kelas. Siswa juga diberikan tugas berdasarkan isi yang ditonton untuk mengukur pemahaman awal mereka mengenai materi yang diajarkan. Nah, sini ada 4 pilar dari Flipped Classroom. Yang pertama, Flipped Classroom menciptakan lingkungan pembelajaran menjadi fleksibel, memudahkan siswa untuk belajar dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, Flipped Classroom menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang dimana siswa secara aktif terlibat dalam membangun pengetahuan. Yang ketiga, Flipped Classroom mengharuskan guru untuk mengevaluasi bahan ajar yang diharuskan secara langsung melalui video pembelajaran di luar kelas dengan tujuan untuk memaksimalkan sesi pembelajaran aktif di kelas. Yang keempat, Flipped Classroom mengharuskan guru untuk memfasilitasi siswa dalam lingkungan pembelajaran aktif, memberikan umpan balik dan bimbingan dalam membangun pengetahuan siswa. Nah, ada juga langkah-langkah pembelajaran dengan model Flipped Classroom. Ada 2 Flipped Classroom yang dapat diterapkan oleh guru, yaitu traditional Flipped Classroom dan per instruction flip. Guru belum pernah menerapkan Flipped Classroom sebelum dapat memilih traditional Flipped Classroom. Pada traditional Flipped Classroom, guru memulai pembelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa, menyimak video pembelajaran di rumah. Siswa menonton video dan mencatat hal penting terkait materi. Kegiatan ini untuk persiapan sebelum sesi pembelajaran di dalam kelas. Tahap berikutnya, yaitu siswa berkolaborasi dengan teman untuk menyelesaikan tugas terkait pembelajaran di ruangan kelas. Di kelas, siswa terlibat dalam kegiatan aktif seperti pengerjaan proyek, pemecahan masalah, diskusi, dan kegiatan lainnya. Guru dapat merancang kegiatan siswa dalam lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. LKPD berisi arahan kegiatan yang harus dilakukan siswa agar tujuan pembelajaran tercapai. Dan terakhir, kemampuan akhir siswa setelah pembelajaran diukur dengan pemberian tes atau kuis. Pada pembelajaran tradisional Flipped Classroom dan per instruction flip, guru memberikan tugas secara online kepada siswa. Siswa menyelesaikan tugas tersebut dengan menguploadnya sesuai waktu yang ditetapkan. Tugas yang diberikan adalah tugas berkelompok agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, sini juga ada kelebihan model pembelajaran Flipped Classroom. Jadi yang pertama, yaitu melatih kemandirian siswa, karena siswa telah mempelajari materi terlebih dahulu di rumah melalui video pembelajaran sebelum pembelajaran di kelas. Yang kedua, siswa dapat mengatur kondisi dan suasana belajar yang nyaman untuk mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Yang ketiga, siswa memperoleh bimbingan dari guru ketika kesusahan dalam memahami tugas atau latihan. Yang keempat, siswa dapat mempelajari konten pembelajaran yang beragam melalui video, buku, atau situs web. Yang kelima, siswa dapat memutar video ulang pembelajaran hingga paham. Tidak seperti pembelajaran pada umumnya, jika siswa belum paham, maka guru harus menjelaskan ulang sampai paham, yang berakibat waktu pembelajaran menjadi lebih panjang dan tidak efektif. Yang keenam, siswa dapat menikmati video edukasi di mana saja dan kapan saja selama memiliki koneksi internet yang memadai. Namun di sini juga ada kekurangan model pembelajaran dari Flipped Classroom. Jadi yang pertama, diperlukan perangkat digital yang memadai seperti komputer atau laptop untuk menonton video. Siswa yang tidak memiliki fasilitas tersebut mengalami kesulitan seperti harus pergi ke warnet untuk mendapatkan video pembelajaran. Yang kedua, siswa mungkin memerlukan bantuan untuk memahami isi video pembelajaran dan materi yang disampaikan melalui video. Siswa tidak bisa bertanya kepada guru atau teman sekelasnya jika mereka sedang menonton video di rumah. Di Indonesia, hal ini hanya bisa diterapkan di sekolah yang siswanya sudah mempunyai sarana dan prasarana yang cukup karena strategi ini mengharuskan siswa dapat mengakses video online di rumah. Nah, di sini juga ada blended learning. Model pembelajaran blended learning adalah model pembelajaran digital yang menggabungkan pembelajaran langsung di ruang kelas ataupun secara virtual dengan pembelajaran digital secara mandiri maupun penugasan, atau dengan kata lain blended learning adalah pembelajaran bauran yang menggabungkan antara pembelajaran online dan offline. Nah, di sini juga ada pembelajaran tatap muka online dan offline. Pembelajaran tatap muka offline dilakukan pada awal pertemuan pada orientasi. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara teknis sistem pembelajaran berbasis web. Guru menjelaskan, kemudian siswa mendengarkan, menyimak, dan mempraktikkan petunjuk. Sini ada penggunaan e-modul dalam pembelajaran. Bahan ajar dalam pembelajaran dengan model blended learning dikemas dalam bentuk modul elektronik. Bahan ajar ini digunakan oleh siswa untuk belajar mandiri. Selain itu, juga digunakan bahan ajar berbasis web. Selanjutnya ada penggunaan teks, video, audio, dan multimedia. Bahan ajar yang lain digunakan dalam pembelajaran dengan model blended learning, yaitu dengan pemanfaatan media atau teknologi seperti pemanfaatan teks, video, dan multimedia. Semua bahan ajar dikemas secara digital melalui bahan ajar berbasis web. Web digunakan dalam pembelajaran tatap muka online.
menyimpan file, diskusi, monitoring, dan evaluasi pembelajaran. Nah, beberapa aktivitas yang dilakukan siswa dalam pembelajaran berbasis web yaitu interaksi antara siswa dan guru, baik melalui email, chat, ataupun forum diskusi. Yang kedua, pengerjaan tugas, quiz atau assignment. Tugas yang diberikan melalui web dapat berupa tugas individu maupun tugas kelompok. Quiz juga dapat diberikan secara online dan pengerjaan secara langsung atau real time. Yang ketiga, pemberian tugas latihan. Di setiap topik akan diberikan soal latihan untuk melatih siswa dalam pemahaman materi. Yang keempat, berselancar di dunia maya untuk mencari literatur, video, dan gambar. Yang kelima, berkomunikasi dengan ahli bidang ilmu di negara lain. Selanjutnya ada komposisi pembelajaran dengan blended learning. Guru memilih komposisi blended yang biasa digunakan yaitu 50/50, yang artinya 50% pembelajaran secara tatap muka, 50% pembelajaran secara online. Setting kedua adalah 75/25, dengan 75% pembelajaran secara tatap muka dan 25% secara online. Bisa juga campuran 25/75 atau 25% pembelajaran secara tatap muka dan 75% pembelajaran secara online. Pengaturan ini disesuaikan dengan jenis mata pelajaran, tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, lokasi, keterampilan guru, serta sumber daya pendukung. Yang selanjutnya ada kelebihan model blended learning. Jadi perkembangan teknologi yang pesat mengharuskan revolusi di segala bidang termasuk di dunia pendidikan. Hal ini dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan dengan penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Tidak ada model maupun metode pembelajaran yang paling ideal untuk setiap jenis pembelajaran karena setiap teknologi yang sudah digunakan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Memenuhi kebutuhan pembelajaran dari karakteristik siswa yang berbeda, model blended learning paling cocok untuk diterapkan. Blended learning membuat pembelajaran menjadi lebih efisien, efektif, dan menarik. Ada kelebihan pembelajaran dengan menggunakan model blended learning, yaitu jangkauan pembelajaran yang lebih luas, mudah dalam implementasinya, efisiensi biaya, dapat menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, hasil yang optimal, dan meningkatkan daya tarik dalam pembelajaran. Selanjutnya ada kekurangan model blended learning. Sementara itu, dalam Kusama 2014 menjelaskan bahwa beberapa kekurangan blended learning adalah yang pertama, sarana dan prasarana harus ada untuk mendukung pembelajaran media yang dibutuhkan sangat bervariasi, sehingga sulit untuk diimplementasikan jika sarana dan prasarana tidak mendukung. Yang kedua, tidak semua siswa memiliki fasilitas yang memadai seperti komputer, laptop, ataupun koneksi internet yang baik. Pembelajaran menjadi tidak efektif dan menyulitkan siswa untuk belajar daring secara mandiri. Kurangnya pengetahuan tentang sumber belajar, guru, siswa, dan orang tua tentang pemanfaatan teknologi. Selanjutnya ada cloud learning. Cloud learning atau awan belajar adalah model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi komputer berbasis internet untuk menyimpan materi-materi dan bahan ajar dalam penempatan awan. Guru dan siswa tidak lagi terpaku pada buku-buku, teks, dan referensi yang berupa hard copy. Dan guru dan siswa menjadi lebih bebas mengeksplor informasi dan pengetahuan tanpa batas untuk mendukung proses pembelajaran. Proses pembelajaran dengan model cloud learning tetap dilakukan secara tatap muka. Hanya, bahan pembelajaran yang terdokumentasi secara digital ini membuat pembelajaran menjadi lebih ekonomis dan teknologis. Guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menyiapkan bahan pembelajaran yang berupa video, foto, animasi, infografis, poster, dan lain sebagainya. Materi pembelajaran kemudian diunggah ke penyimpanan awan seperti Google Drive yang kemudian dibagikan kepada siswa untuk dipelajari di rumah sebelum pembelajaran di dalam kelas. Kelebihan pembelajaran dengan cloud learning yaitu dapat mengatasi ketidakmerataan sekolah di Indonesia. Sekolah-sekolah yang sulit dijangkauan untuk dapat berjejaring atau networking sehingga dapat meningkatkan kreativitas dan kemampuan siswa dalam berkolaborasi. Selanjutnya ada hybrid learning. Jadi model pembelajaran hybrid learning mencoba untuk mengatasi berbagai permasalahan yang timbul dalam pembelajaran online, seperti siswa yang kurang fokus dalam pembelajaran karena siswa memiliki banyak diberi tugas dibandingkan penyampaian materi. Kurangnya interaksi siswa dengan guru karena komunikasi secara online, materi yang disampaikan melalui YouTube atau video kurang dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa. Selain itu, dengan pembelajaran online, mewujudkan guru dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa karena guru tidak dapat melihat langsung sikap siswanya ketika mengikuti pembelajaran online. Oleh karena itu, perlu sebuah model pembelajaran yang dapat menggabungkan pembelajaran secara online dengan tatap muka, yaitu hybrid learning. Baik, kita langsung lanjut pembahasan selanjutnya yaitu keterampilan abad 21 dan psikologi. Yang dimana di sini dapat dilihat itu ada 21 Century Student Outcomes and Support System, yang dimana ini juga merupakan keterampilan abad 21 yang dibutuhkan, yaitu ada life and career skills, ada learning and innovation skills, yaitu yang kita bisa kenal dengan 4C, ada critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Lalu ada information, media, and technology skills, yang dimana tadi merupakan salah satu 3Rs and 21st century rhythms. Lalu juga ada yang ini selanjutnya itu fokus pada keterampilan sosial dan emosional dalam pembelajaran abad 21, yaitu ada sosial. Pertama kita pada topiknya itu ada social and emotional learning, itu ada self-awareness, ada self-management, responsible decision making, relationship skills, and social awareness. Di mana
Ini juga termasuk dalam keterampilan sosial emosional di abad 21, yang dimana adanya kesadaran diri itu untuk mengontrol, untuk manajemen, untuk bertanggung jawab, untuk kita bersosialisasi, dan bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat di sekitar kita. Karena di era digital yang terus berkembang, keterampilan sosial dan emosional itu menjadi semakin penting dalam konteks pembelajaran abad 21. KSE atau keterampilan sosial dan emosional itu mencakup kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi, berinteraksi dengan orang lain secara efektif, serta membangun hubungan yang positif. Dan dalam dunia yang semakin terhubung melalui teknologi, kemampuan ini menjadi kunci untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan beradaptasi dengan perubahan. Dan menurut Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning atau CASEL yang tadi, itu KSE berkontribusi pada keberhasilan akademis dan kesejahteraan individu. Penelitian ini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki keterampilan sosial dan emosional yang baik itu cenderung memiliki prestasi akademis yang lebih tinggi, hubungan interpersonal yang lebih baik, dan kesehatan mental yang lebih baik. Sebenarnya apa sih peran psikologi sendiri dalam pengembangan keterampilan sosial dan emosional? Nah, psikologi itu berperan penting dalam memahami dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Teori-teori psikologi seperti teori kecerdasan emosional oleh Daniel Goleman itu menunjukkan bahwa kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi sendiri dan orang lain itu dapat meningkatkan interaksi sosial dan kinerja individu. Psikologi juga memberikan wawasan tentang bagaimana lingkungan sosial dan budaya itu mempengaruhi perkembangan dari KSE sendiri. Dan melalui pendidikan psikologis, pendidik dapat merancang intervensi yang efektif untuk mengembangkan KSE siswa. Misalnya, program-program yang mengajarkan keterampilan seperti komunikasi, empati, dan resolusi konflik dapat membantu siswa berinteraksi dengan lebih baik di lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Selanjutnya, strategi untuk mengintegrasikan pengajaran keterampilan sosial dan emosional dalam kurikulum sendiri itu seperti apa? Nah, yang pertama itu ada pembelajaran berbasis proyek. Karena pada kurikulum sekarang, siapa sih yang tidak kenal dengan PJBL? Nah, menggunakan proyek kolaboratif yang melibatkan kerjasama antara siswa dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial. Dalam proyek ini, siswa itu belajar untuk berkomunikasi, mendengarkan, dan menghargai pendapat orang lain. Lalu yang kedua itu ada diskusi kelas, dan dalam diskusi kelas ini sekaligus dengan role playing, yang dimana mengadakan diskusi kelas tentang situasi sosial yang kompleks atau bisa menggunakan role playing untuk mensimulasikan interaksi sosial karena dapat membantu siswa memahami emosi dan perspektif orang lain. Ini juga dapat meningkatkan empati dan keterampilan komunikasi mereka. Lalu yang ketiga itu ada program mindfulness, yang dimana ini mengintegrasikan praktik mindfulness dalam kurikulum dapat membantu siswa mengelola stres dan emosi mereka. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mindfulness atau kita dalam penuh kesadaran itu dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan keterampilan sosial. Lalu yang keempat, ada pelatihan keterampilan emosional. Karena dengan mengadakan pelatihan khusus yang kita fokus sendiri pada pengembangan keterampilan emosional, seperti pengenalan emosi, pengelolaan stres, dan teknik resolusi konflik, dapat memberikan siswa itu alat yang mereka butuhkan untuk berinteraksi secara efektif. Lalu yang kelima, tentunya hal ini tidak lepas dengan kolaborasi dengan orang tua dan komunitas di sekitar lingkungan sekolah. Karena melibatkan orang tua dan komunitas dalam pengembangan KSE siswa itu dapat memperkuat pembelajaran. Program yang melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Nah, lalu kita masuk dalam keterampilan berpikir kritis dan kreativitas dalam pembelajaran. Seperti disebutkan pada poin awal, itu merupakan salah satu atau salah dua yang masuk dalam keterampilan abad 21. Nah, pentingnya keterampilan berpikir kritis dan kreativitas itu apa sih? Nah, di era informasi yang cepat dan kompleks saat ini, keterampilan berpikir kritis dan kreativitas itu menjadi sangat penting bagi siswa. Yang dimana keterampilan berpikir kritis itu memungkinkan siswa untuk menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan membuat keputusan yang tepat. Sementara itu, kreativitas membantu siswa untuk menghasilkan ide-ide baru, memecahkan masalah dengan cara yang inovatif, dan beradaptasi dengan perubahan. Lalu keterampilan ini tidak hanya penting untuk keberhasilan akademis, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari dan karir di masa depan. Karena menurut World Economic Forum 2020, keterampilan berpikir kritis dan kreativitas adalah 2 dari 10 keterampilan yang paling dibutuhkan di tempat kerja pada tahun 2025. Nah, untuk peran psikologi dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Peran psikologi berperan penting dalam menghadapi bagaimana siswa belajar dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Teori-teori psikologi kognitif yang kita sempat bahas, kita pelajari beberapa minggu awal, seperti teori pembelajaran konstruktivis dan oleh Jan Piaget dan Lev Vygotsky, itu menunjukkan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan interaksi sosial. Dengan memahami cara siswa berpikir dan belajar, pendidik dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengembangkan keterampilan ini. Dari teori kecerdasan majemuk oleh Howard Gardner itu mengemukakan bahwa ada berbagai jenis kecerdasan, termasuk kecerdasan logis matematis dan kecerdasan kreatif. Dengan mengenali bahwa siswa memiliki berbagai kekuatan, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif.
Lalu ada teori motivasi. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas teori motivasi seperti teori self-determination oleh Gachi dan Ryan, itu menunjukkan bahwa siswa lebih cenderung terlibat dalam pembelajaran ketika mereka merasa memiliki kompetensi, otonomi, dan keterhubungan mereka dengan materi tersebut. Karena dengan menciptakan lingkungan yang mendukung motivasi intrinsik, siswa akan lebih termotivasi untuk berpikir kritis dan berinovasi. Lalu metode pengajaran apa sih yang mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas ini? Seperti tadi yang disebutkan pada awal, yaitu ada project-based learning, karena metode ini itu melibatkan siswa secara langsung dalam proyek untuk memerlukan dalam pemecahan masalah, penelitian, dan kolaborasi. Dan dalam pembelajaran berbasis proyek ini, siswa tidak hanya belajar konten akademis, tapi juga keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Mereka harus merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proyek mereka, yang dimana hal itu mendorong mereka untuk berpikir secara kritis dan kreatif. Lalu pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif itu melibatkan siswa bekerja dalam kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dan dalam konteks ini, siswa dapat berbagi ide, mendiskusikan pandangan yang berbeda, dan belajar dari satu sama lain. Proses ini tidak hanya meningkatkan keterampilan sosial, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif saat mereka berkolaborasi untuk memecahkan masalah. Lalu ada penggunaan teknologi, karena pada abad 21 ini kita tidak akan lepas dari yang namanya teknologi. Karena teknologi itu dapat menjadi alat yang efektif untuk mendukung pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Misalnya, penggunaan perangkat lunak, seperti platform pembelajaran online dan alat pemrograman dapat memberikan siswa kesempatan untuk berinovasi dan berpikir kritis dalam konteks yang lebih luas. Mengenai pengembangan keterampilan digital. Jadi pendahuluan transformasi digital yang dipercepat oleh lonjakan digital akibat pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir menuntut revolusi keterampilan di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Tantangan utama mengatasi kesenjangan inklusi digital menyediakan sistem pendidikan yang sesuai untuk era digital, serta program pelatihan dan pelatihan ulang bagi orang dewasa yang telah lama meninggalkan pendidikan formal. Keterampilan digital dasar menjadi sangat penting untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik sehari-hari. Karena banyak layanan publik dan transaksi kini beralih ke platform online. Kesenjangan keterampilan digital berisiko menyebabkan marginalisasi kelompok tertentu, terutama anak muda dan orang dewasa yang kurang melakukan digital serta terkait dengan akses internet yang belum merata. Sini ada definisi keterampilan digital. Konsep kompetensi dan literasi digital telah digunakan dalam pendidikan sejak awal tahun 1990-an. Selama tahun 2010 hingga 2020. Minat terhadap ruang lingkup keterampilan digital di lingkungan pendidikan, pendidik, peserta didik, terkhusus pendidik tentang pengembangan keterampilan meningkat secara signifikan. Rodriguez Garcia 2019, hal ini disebabkan kebutuhan warga untuk memperoleh keterampilan dalam mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan profesional. Yang pertama, ada basic digital literacy skill. Memberdayakan individu. Keterampilan yang dibutuhkan oleh setiap warga negara untuk menjadi melek digital. Ini adalah keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi dasar seperti menggunakan aplikasi digital untuk berkomunikasi dan melakukan pencarian internet dasar. Keamanan dunia maya berada di bawah kategori ini. Yang kedua, digital skill for the general workforce. Peningkatan keterampilan untuk ekonomi digital. Ini mencakup keterampilan yang dijelaskan dalam kategori 1, ditambah keterampilan yang dibutuhkan di tempat kerja dan yang umumnya terkait dengan penggunaan aplikasi yang dikembangkan oleh spesialis TIK. Yang ketiga, digital skill for ICT professions. Individu, organisasi, dan bisnis yang inovatif dan kreatif secara digital. Hal ini termasuk keterampilan yang dijelaskan di kategori 1 dan 2. Ditambah keterampilan yang diperlukan untuk bekerja di berbagai sektor IT. Termasuk keterampilan digital yang terkait dengan pengembangan teknologi digital baru, serta produk layanan baru. Lalu ada cara mengembangkan keterampilan digital. Jadi, kebutuhan akan keterampilan digital meningkat secara eksponensial seiring dengan semakin banyaknya organisasi yang bertransisi ke ranah online. Sementara 58% bisnis mempercepat transformasi digital pada tahun 2020. Pergeseran ke dunia online sudah di depan mata untuk hampir semua industri yang bisa dibayangkan. Sejak COVID-19 memaksa organisasi untuk bekerja secara online. Inisiatif yang mengutamakan digital menjadi prioritas, yang berarti perusahaan akan mengharapkan sebagian besar karyawan memiliki keterampilan digital untuk membantu berinovasi. Seiring dengan meningkatnya ketergantungan kita pada komunikasi digital, tenaga kerja kita harus mengikuti permintaan keterampilan. Berikut adalah beberapa metode yang mengembangkan keterampilan digital. Yang pertama, yaitu belajar mandiri. Berkat internet, dapat menemukan informasi bermanfaat tentang topik apapun yang dapat dipikirkan secara online. Sehingga keterampilan digital dasar lebih mudah diperoleh dan dapat mempelajari keterampilan yang dibutuhkan pada waktu tersendiri dan berlatih dengan kecepatannya sendiri. Dan bahkan dapat terhubung dengan para profesional untuk meningkatkan pembelajaran mandiri. Yang kedua, kursus online digital. Kursus online menawarkan lingkungan yang lebih terstruktur dan dapat membantu untuk memahami materi buku yang dipelajari. Meskipun mungkin dapat pengalaman langsung yang dibutuhkan, namun dapat memanfaatkan pelajaran awal dan mengembangkan dengan program pelatihan yang lebih maju. Yang ketiga, program sertifikasi. Program khusus seperti ini mengajarkan dasar-dasar inti dan merupakan rute yang cocok untuk mendapatkan instruksi yang intens dan dalam waktu yang relatif singkat.
Bootcamp keterampilan digital memastikan pelajar dibekali dengan keterampilan dan pelatihan digital agar dapat diterima di dunia kerja saat ini. Berikutnya ada pembentukan dan pengembangan keterampilan digital dalam pendidikan. Penguasaan keterampilan digital berdasarkan pendekatan sistematis berlangsung dalam beberapa tahap. Yang pertama, membangun tim. Membuka pendaftaran dan situasi kompetitif dengan motivasi melalui partisipasi dan dalam acara pendidikan, diagnostik semua peserta dan rekomendasi untuk menyeimbangkan para tim. Penyetaraan yang cepat dari tingkat gagasan tentang inisiatif teknologi nasional dan ekonomi digital. Yang kedua, kesadaran akan perpisahan dan tantangan. Peredaman dalam tugas pengembangan teknologi, korelasi, kemampuan lembaga pendidikan, dan tingkat perkembangan teknologi di pasar global. Kesadaran akan perlunya kerjasama dengan lembaga pendidikan dan entitas ekosistem lainnya. Yang ketiga, menemukan tolok ukur. Kontak langsung dengan institusi pendidikan terkemuka, kesempatan untuk melihat dan menentukan tingkat perkembangan teknologi dan proses saat ini. Yang keempat, meningkatkan tim. Mengatasi diri sendiri, menyadari tempatnya dalam tugas pengembangan teknologi, memperoleh tujuan pengembangan pribadi dan tim. Lintasan pengembangan individu dari setiap anggota tim yang mewujudkan peran baru dalam pengembangan, menjalani kontak langsung dengan pemilik kompetensi lanjutan. Yang kelima, menguji hipotesis. Pembentukan hipotesis proyek tentang pengembangan institusi pendidikan dan pusat penelitian dan pendidikan. Tarif dan proyek pengujian hipotesis melalui pengembangan konsumen dengan pemangku kepentingan dan pada pakar platform, partisipasi dalam diskusi, dan membiasakan diri dengan hasil tinjauan ke depan. Yang keenam, inklusi dalam proyek. Mendapatkan akses ke format, sumber daya, dan praktik ekosistem pengembangan teknologi. Penutupan perjanjian dengan institusi pendidikan tentang program jaringan, laboratorium bersama, dan pertukaran konten. Inklusi dalam proyek antar lembaga, pendidikan, dan pemerintah. Yang ketujuh, membuat dan menerbitkan program. Membuat peta tarif, seperangkat sumber daya, kebijakan, dan kesepakatan untuk penerapan tarif. Mendapatkan umpan balik dari para ahli, pemangku kepentingan, dan lembaga pendidikan lainnya untuk memastikan posisi dalam ekosistem. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan digital pada pembelajaran. Keterampilan digital dalam kunci bagi kemampuan kerja sebagian besar lulusan di masa depan. Joe Caldwell Nelson memberikan saran tentang cara menanamkan pelatihan digital ke dalam semua aspek pendidikan. Agar memiliki keterampilan digital yang baik dan memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan menjadi keterampilan profesional yang penting bagi semua lulusan. Berikut ini ada beberapa tips untuk mengembangkan literasi menurut Nelson. Yang pertama, doronglah para peserta didik dan orang lain untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan dengan menggunakan perangkat aplikasi yang berbeda. Jadi, ada banyak hal yang bisa dipelajari. Yang kedua, pengembangan keterampilan digital paling baik dicapai dalam konteks jika peserta didik mempraktikkan teknik wawancara. Maka ini adalah saat yang tepat untuk memperkenalkan berbagai alat yang dapat digunakan memfasilitasi wawancara online. Misalnya Skype atau Zoom. Yang ketiga, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk meninjau keterampilan dan kemampuan digital mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kesenjangan, terutama dalam konteks aspirasi karir mereka. Yang kelima. Yang keempat, keterampilan digital, kemampuan digital melalui latihan, memberikan kesempatan tersebut dan menciptakan opsi digital untuk presentasi peserta didik, komunikasi, pembelajaran, dan membangun bukti. Yang kelima, ada banyak sumber daya online yang dapat membantu peserta didik untuk mendapatkan keterampilan digital. Gunakan dan bagikan. Selanjutnya ada konsep keterampilan digital abad ke-21. Hanya beberapa pendekatan yang memberikan integrasi keterampilan digital dan abad ke-21. Pertama, literasi digital yang diperkenalkan oleh Gilster pada tahun 1998. Dianggap sebagai kemampuan untuk memahami dan mengutamakan informasi dari berbagai sumber digital. Literasi digital dibedakan dari pandangan keterampilan teknis. Literasi digital yang lebih terbatas dengan secara eksplisit menyatakan bahwa literasi digital adalah tentang penguasaan ide, bukan penekanan tombol, menurut Gilster. Dengan demikian, literasi digital harus lebih dari kemampuan untuk menggunakan sumber digital secara efektif. Model konseptual memberikan bertahan hidup untuk literasi digital. Selain melibatkan kemampuan menggunakan perangkat lunak ataupun mengapresiasikan perangkat digital, juga menekankan keterampilan kognitif dan sosial emosional untuk melakukan tugas dan memecahkan masalah di lingkungan digital. Selanjutnya ada hubungan antara keterampilan abad ke-21 dan keterampilan 132. Keterampilan pada abad ke-21 dan kompetensi digital mencakup spektrum keterampilan yang luas, termasuk pengetahuan dan sikap penting untuk berkembang dalam masyarakat berbasis pengetahuan. Namun, konsep keterampilan abad ke-21 seringkali tidak mengintegrasikan aspek digital secara menyeluruh, sehingga keterampilan digital dipandang sebagai kategori terpisah. Banyak kerangka kerja yang lebih fokus pada satu keterampilan tertentu dan kurang menyediakan komponen operasional yang komprehensif. Berbeda dengan keterampilan digital atau literasi digital, yang menghubungkan berbagai keterampilan digital dari abad ke-21 secara lebih terpadu. Meskipun keterampilan digital sepengetahuan diukur dengan lebih teliti, penelitian cenderung fokus pada warga negara atau siswa, bukan pada keterampilan yang dibutuhkan tenaga kerja secara spesifik. Selanjutnya ada kerangka konseptual keterampilan digital ke-21. Konsep keterampilan yang dibutuhkan dalam lingkungan digital ke-21
melampaui sekedar keterampilan teknis yang mencakup aspek pengetahuan, sikap, serta kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Keterampilan abad ke-21 lebih luas daripada keterampilan digital, karena tidak semua keterampilan abad ke-21 didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Sementara literasi dan keterampilan digital mengintegrasikan aspek teknologi tersebut, meskipun hubungan antara keterampilan abad ke-21 dan keterampilan digital belum terdefinisi secara jelas. Keduanya berkontribusi pada kerangka kerja yang menekankan 7 keterampilan inti teknis: manajemen informasi, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah, serta 5 keterampilan kontekstual seperti kesadaran etis dan pembelajaran seumur hidup. Sekian presentasi dari kelompok C. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.